Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Firji Salim, dengan NIM 231512003. Lalu teman saya Ahmad Saidi dengan NIM 23112005, dan teman saya Dafan Aldi dengan NIM 2311512007. Nah, kami kali ini akan mempresentasikan tentang proyek kami bernama StruxScan, di mana ini adalah sistem inspeksi kerentanan bangunan pasca bencana berbasis UAV dan HAI. Nah, next. Nah, kita bisa lihat ada skala bencana dan keterbatasan manusia. Pada gempa Cianjur tahun 2022, ada 56.000 unit bangunan rusak dikarenakan tidak adanya inspeksi. Nah, sedangkan adanya keterbatasan manusia dalam menginspeksi manual yaitu 10 sampai 15 unit per hari. Hal ini sangat menimbulkan inefisiensi dalam untuk inspeksi bangunan. Jadi kita mengandalkan inspeksi visual manual memakan waktu berbulan-bulan dan menimbulkan risiko fatal akibat gempa susulan. Next. Nah, StruxScan itu adalah sebuah solusi inspeksi udara yang terintegrasi. Kita memiliki autonomous flight, di mana navigasi waypoint otonom mengikuti geometri bangunan, meniadakan risiko keselamatan bagi inspektor manusia. Jadi dengan ini tidak ada lagi kesalahan atau kerentanan dari inspeksi manual manusia. Kemudian ada computer vision menggunakan Edge AI, di mana inilah deteksi instan untuk retak, spaling, dan korosi, tanpa bergantung pada koneksi internet atau cloud. Nah, kemudian ada automated reporting, di mana setelah selesai untuk menginspeksi, dia akan melakukan laporan cerdas dengan klasifikasi keamanan terstandar dan pemetaan koordinat kerusakan. Next. Nah, di sini ada matriks evaluasi atau HOQ-nya. Di sini kami menyediakan ada 3 solusi. Yang pertama itu ada kamera thermal, lalu ada RGB dengan convolutional neural network, dan ada LiDAR 3D. Di sini kami mendapatkan nilai paling tinggi pada RGB dan convolutional neural network. Dengan biaya ketersediaan, deteksi permukaan, akurasi geometri, dan pemrosesan lokal dengan total nilai 495,5. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan RGB plus CNN memberikan rasio kinerja dan efisiensi biaya yang terbaik untuk operasional darurat di Indonesia. Next. Oke, kemudian masuk ke bagian anatomi platform udara ini itu berupa drone dengan AUU-nya itu sekitar 3,2 kilogram dan memiliki beberapa komponen utama yaitu dari frame-nya itu menggunakan Tarot Ironman 650 carbon fiber yang memang sangat kaku dan juga cukup stabil kebangunannya. Juga ada propulsinya yaitu tim motor MN 3110 dan ditambah propeller 14 inch dengan thrust marginnya itu lebih dari 2:1. Dengan untuk mata AI-nya itu ada Sony IMX 477 dengan 12,3 MP resolusi tinggi untuk retak sub milimeter. Dan juga ada otak navigasinya itu yaitu Holybro Pixout 6C plus M9N GPS atau satelit multiband, dan juga dayanya sendiri itu ada Tatu 6S 10.000 mAh dengan durasi terbangnya itu secara efektif yaitu 20 menit. Untuk Edge brand dan arsitektur deteksi YOLO V8S-nya itu dari komputasi Edge lokalnya itu kami melakukan beberapa perbandingan FPS yaitu frame per detiknya itu yaitu dua, yaitu untuk Nvidia Jetson Orin NX itu dengan lebih dari 30 fps atau 40 tops itu yang didapatkan dalam perbandingannya. Sedangkan kalau untuk mendapatkan Raspberry Pi versi 5 itu hanya mendapatkan sekitar 5 sampai 10 fps. Sedangkan untuk arsitektur deteksi YOLO V8S itu sendiri yaitu dengan awal yang langkah pertama sendiri yaitu melakukan input yaitu suatu gambar dengan image-nya itu sekitar 640 kali 640, dan juga ada untuk backbone-nya untuk mengukur dari image tersebut yaitu menggunakan CSP.NET, dan juga untuk neck-nya itu lehernya itu untuk melakukan proses segmentasi dan sebagainya macamnya itu yaitu menggunakan pan FPN. Lalu untuk hasilnya itu mendapatkan detection head, lalu nanti akan divisualisasikan dengan menjelaskan apa deskripsi dari foto yang sudah diambil dan juga tingkat confidence atau tingkat kepercayaan dari AI-nya tersebut. Untuk komputasi Excel kali ini sendiri memungkinkan ribuan pixel menjadi keputusan seketika tanpa mengadanya penggunaan koneksi internet.
Untuk siklus operasi N2N-nya itu sendiri, itu yang pertama yaitu waypoint generation. Untuk GCS ini menghitung rute presisi dari setiap dimensi bangunan. Lalu untuk autonomous scan, manuver terbang presisi dan juga akuisisi gambar resolusi dengan tingkat resolusi yang cukup tinggi. Dan juga untuk onboard edge inferencing itu AI mengisolasi cacat struktur lokal secara mandiri. Lalu yang terakhir yaitu telemetri and PDF output dengan melakukan adanya download link video 1080p dan konstruksi laporan seketika atau secara real time. Dan juga sistem ini tertutup tanpa intervensi manual di tengah siklus ini terjadi. Uh, next. Oke, selanjutnya adalah antarmuka ground control station. Jadi antarmuka ini diperlukan untuk bagi orang yang melakukan inspeksi karena dibutuhkan sekali pembacaan gambar yang sudah didapatkan secara real time. Jadi walaupun yang melakukan inspeksi itu sudah ahli, antarmukanya akan sangat membantu bagi orang yang sedang melakukan inspeksi atau ahli yang sedang melakukan inspeksi. Jadi dirancang taktis agar operator dengan pelatihan minimal dapat menerbangkan misi sekompleks ahli struktural. Jadi walaupun orangnya tidak memiliki skill yang mumpuni, tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Next. Oke, berikut adalah analisis finansial dan efisiensi program. Jadi kalau dibandingkan dengan biaya inspeksi manual, biaya operasional dari StruxScan sendiri dapat mencapai breakpoint hingga 44 sesi, yang artinya 44 sesi untuk satu inspeksi bangunan pada umumnya. Jadi ini adalah hal yang sangat efisien bagi operasional yang ada di lapangan. Next. Jadi ini adalah peta pengembangan dan validasi dari StruxScan itu sendiri. Yang pertama itu adalah fiksasi solusi dan spesifikasi, desain arsitektur sistem dan antarmuka GCS, lalu perakitan hardware dan training dataset AI, lalu yang terakhir adalah flag test dan verifikasi lapangan. Baik, sekian dengan penjelasan kami tadi. Semoga kami mendapatkan nilai terbaik. Akhir kata, lebih dan kurangnya saya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.